Lo pernah nggak sih ditegur sama orang tua, jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh? Kedengarannya kayak nasihat klasik aja, tapi tahu nggak lo, ternyata di balik larangan itu ada cerita mistis yang udah turun-temurun sejak zaman dulu. Hari ini kita bakal bahas mitos larangan duduk di depan pintu, kenapa cuma anak gadis yang sering ditegur, dan apa benar bisa bikin susah jodoh atau bahkan celaka? Duduk manis, asal bukan di depan pintu, karena ceritanya bakal bikin lo merinding. Oke, kita mulai dari awal. Larangan ini udah lama banget ada di budaya Jawa, Sunda, dan bahkan beberapa daerah lain di Indonesia. Biasanya orang tua bilang, nanti jodohnya tertutup. Tapi, kenapa harus pintu? Dalam budaya Jawa, pintu itu bukan cuma bagian rumah, tapi juga simbol gerbang kehidupan. Duduk di depan pintu sama artinya kayak menghalangi rezeki, keberuntungan, dan jodoh. Bahkan dalam kepercayaan lama, pintu dipercaya sebagai tempat keluar masuknya energi, baik dari dunia nyata maupun dari alam halus. Nah, anak gadis yang duduk di sana dianggap bisa menutup jalan itu. Nggak cuma buat dirinya sendiri, tapi juga buat penghuni rumah lainnya. Dan lebih seramnya lagi, dipercaya juga kalau makhluk halus bisa menempel lebih gampang ke orang yang duduk terlalu lama di depan pintu utama. Makanya, larangan ini punya dua sisi, satu sisi spiritual, satu lagi sosial. Ada satu cerita dari daerah Magelang, Jawa Tengah. Seorang gadis bernama Ratna sering duduk di depan pintu rumah sambil nunggu pacarnya pulang kerja. Ibunya udah sering ngelarang, tapi Ratna ngeyel. Katanya cuma duduk doang, masa sih bisa bawa sial? Tapi sejak itu, pacarnya mulai berubah. Jadi cuek, sering batalin janji, bahkan tiba-tiba ngilang tanpa kabar. Ratna pun mulai sering sakit-sakitan, dan tiap malam dia mimpi aneh. Ada perempuan tua duduk di depan pintunya sendiri, sambil nyinyir. Suatu malam, Ratna pingsan di depan pintu. Katanya, dia lihat ada bayangan hitam masuk ke rumah lewat tubuhnya. Setelah dipanggilin orang pintar, barulah ketahuan, Ratna secara nggak sadar udah menjaga gerbang antara dunia manusia dan makhluk halus. Kata orang pintar itu, kalau anak gadis duduk di depan pintu terlalu lama, dia bisa jadi penarik makhluk gaib yang pengen masuk rumah. Sejak itu, warga kampungnya makin percaya, jangan main-main sama larangan yang kelihatannya sepele. Kenapa harus anak gadis? Kenapa nggak semua orang aja yang dilarang? Dalam banyak budaya, perempuan muda dianggap punya aura yang kuat, terutama yang belum menikah. Aura ini bisa menarik perhatian, bukan cuma dari manusia, tapi juga dari yang tak kasat mata. Nah, pintu rumah sebagai gerbang dipercaya paling rentan terbuka secara spiritual, apalagi saat maghrib atau tengah malam. Kalau anak gadis duduk di sana, dia bisa jadi penerima tamu dari dua dunia. Dan jelas itu berbahaya. Makanya orang tua zaman dulu nggak asal ngomong. Larangan itu sebenarnya bentuk perlindungan, tapi dibungkus dengan kata-kata sederhana, nanti susah jodoh. Tapi kalau kita lihat dari sisi logika, larangan ini juga masuk akal. Duduk di depan pintu bikin lo ngalangin jalan orang keluar masuk. Itu bisa bikin orang kesel, dan secara nggak langsung bikin lo dinilai negatif. Dalam budaya kita, sikap dan perilaku itu ngaruh ke kesan orang. Dan itu bisa ngefek ke jodoh. Jadi, kalau orang tua bilang nanti susah jodoh, bisa jadi itu cara halus buat bilang nanti nggak disukai orang. Jadi, mitos ini sebenarnya gabungan antara spiritual, budaya, dan logika sosial. Kadang hal-hal mistis itu cuma simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Tapi bukan berarti boleh disepelekan. Karena banyak banget kejadian aneh yang berawal dari hal sepele, kayak duduk di depan pintu. Kalau lo cewek dan sering duduk di depan pintu, coba deh pikir 2 kali. Dan buat lo yang pernah ngalamin hal-hal aneh gara-gara ini, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan cerita horor lainnya. Karena terkadang, yang paling serem, bukan yang kita lihat, tapi yang kita anggap sepele.